Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Novidia Natasha Eskom MMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data. Izinkan saya Agus Santoso dengan nomor induk mahasiswa 220101010145 untuk mempresentasikan kelas sebelum UAS Sistem Basis Data. Langsung saja kita buka babnya, yaitu judulnya mengenai entitas relationship diagram atau IRD. Penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship. Satu, yaitu entity adalah objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Objek secara fisik, rumah, kendaraan, peralatan. Salah dah tuh. Baca lah. Oke, judul yang akan kita paparkan di sini yaitu entitas relationship diagram atau ERD. Penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship. Yang pertama yaitu entity. Entity adalah objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Entity set adalah kumpulan dari entity yang sejenisnya. Entity set dapat berupa objek secara fisik, rumah, kendaraan, peralatan, objek secara konsep, pekerjaan, perusahaan, dan rencana. Atribut. Yang kedua yaitu atribut, karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relation itu sendiri. Next, jenis atribut. Nilai atribut, data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu entity atau relationship. Kemudian K, atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik. Kemudian ada atribut simple, yaitu atribut yang bernilai tunggal. Kemudian atribut multivektor, yaitu atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. Kemudian ada atribut composite, yaitu suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil atau yang mempunyai arti tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu atribut derivatif, yaitu suatu atribut yang dihasilkan dari atribut lainnya. Next, yang ketiga yaitu relationship, di mana terdiri dari definisi relationship set, derajat dari relationship. Lanjut yaitu keempat, cardinality ratio consent, yaitu menjelaskan batasan jumlah keterhubungan atau entity dengan entity lainnya. Kemudian yang kelima yaitu participation constraint, yaitu menjelaskan apakah keberadaan suatu entity tergantung pada hubungannya dengan entity lainnya. Kemudian ada jenis-jenis participation constraint, yaitu pertama total participation, keberadaan suatu entity tergantung pada hubungan dengan entity lainnya. Kemudian ada partial participation, yaitu keberadaan suatu entity tidak tergantung pada hubungannya dengan entity lainnya. Yang keenam, ada weak entity definisi, yaitu suatu entity di mana keberadaannya tersebut tergantung pada keberadaan entity lainnya. Lanjut ke teknik normalisasi dalam perancangan basis data relasional. Perancangan basis data sangat penting untuk memastikan sistem dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. Proses ini mencakup perancangan secara konseptual, logis, dan fisis. Kemudian
daripada itu, ada satu yaitu perancangan konseptual, membuat model yang masih bersifat konsep, mencangkup entiti dan relasi berdasarkan analisis kebutuhan informasi organisasi. Kemudian perancangan logis, yaitu memetakan model konseptual ke model basis data yang akan digunakan. Kemudian ada perancangan fisis, yaitu mengimplementasikan model logis ke dalam sistem nyata yang tersimpan di media penyimpanan eksternal sesuai dengan DBMS yang digunakan. Perancangan ini diawali dengan analisis kebutuhan informasi dan memastikan eh, jika data sesuai dengan kebutuhan organisasi. Next, yaitu pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan tabel atau file yang saling berrelasi dan digunakan bersama oleh berbagai sistem aplikasi dengan data yang tidak redundan. Level abstraktif basis data yaitu level fisik, kemudian level konseptual, dan level view. Model konseptual basis data dibangun oleh DBA untuk mengolah data dan berbagai aplikasi tanpa bergantung pada DBMS atau hardware tertentu. Kemudian ada field atribut kunci. Setiap file memiliki atribut kunci yang mewakili record seperti NPM untuk mahasiswa atau NIP untuk pegawai. Next yaitu jenis atribut dalam entitas. Sederhana, tidak dapat dipecah. Contoh, NIM, nama. Kemudian ada komposit, dapat dipecah menjadi sub atribut. Contoh, alamat, kota, kode pos. Bernilai tunggal, yaitu memiliki satu nilai per entitas. Contoh, NPM dan nama. Kemudian bernilai jamak, yaitu bisa memiliki lebih dari satu nilai. Contoh, hobi atau mahasiswa. Kemudian harus bernilai, wajib diisi. Contoh, NPM, nama, lalu mahasiswa. Bernilai 0, bisa dikosongkan. Contoh, nama, pacar, atau hobi. Kemudian turunan, dihasilkan dari atribut lain. Contoh, IPK dari data nilai. Next, yaitu kebergantungan fungsi. Hubungan antar atribut dalam satu relasi, di mana satu atribut tergantung pada atribut lainnya. Contoh, nama pegawai bergantung pada nomor pegawai. Teknik model data relasional, teknik normalisasi, teknik entity relationship atau ERD. Apa itu teknik normalisasi? Dikembangkan oleh EF atau COD untuk mengurangi redundansi data dan meningkatkan fleksibilitas struktur tabel. Proses normalisasi membagi data menjadi tabel-tabel lebih kecil untuk menghindari anomali saat menambah, menghapus, atau mengubah data. Tujuan dari normalisasi itu sendiri adalah untuk menghilangkan rangkapan data kurangi tahapan normalisasi. Tahapan S1 bentuk normal ke-1, 1NF, nomor form, yaitu bentuk-bentuk normal satuan mempunyai ciri yaitu setiap data dibentuk dalam file flat, data dibentuk dalam satu record demi satu record, dan nilai dari flat berupa atomic value. Tidak ada set atribut yang terulang-ulang atau atribut bernilai ganda. Kemudian yang kedua itu normal kedua atau 2NF.
Bentuk normal kedua mempunyai syarat yaitu bentuk data nilai memenuhi kriteria bentuk normal ke satu. Atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsi pada kunci utama. Sehingga untuk membentuk normal kedua haruslah sudah ditentukan kunci-kunci fieldnya. Kunci field harus unik dan dapat mewakili atribut lain yang menjadi anggotanya. Next yang ketiga yaitu bentuk normal ketiga yaitu 3NF, yaitu untuk menjadi bentuk normal ketiga maka relasi haruslah dalam bentuk normal kedua dan semua atribut bukan primer, tidak punya hubungan yang transisif. Artinya setiap atribut bukan kunci, harus bergantung hanya pada kunci primer secara menyeluruh. Contoh bentuk normal kedua di atas termasuk juga bentuk normal ketiga. Karena seluruh atribut yang ada di situ tergantung penuh pada kunci primernya. Boycott normal form atau BNCF. Boycott normal form mempunyai paksaan yang lebih kuat dari bentuk normal ketiga. Untuk menjadi BNCF, relasi harus dalam bentuk normal ke-1 dan setiap atribut dipaksa bergantung pada fungsi pada atribut super K. Kemudian, apa itu struktur query language? Struktur query language atau SQL merupakan komponen bahasa relational database system atau SQL merupakan bahasa baku NC atau SQL non prosedural dan berorientasi himpunan set oriented language atau SQL dapat digunakan baik secara interaktif atau ditempelkan pada sebuah program atau aplikasi. Komponen-komponen SQL. Yang pertama yaitu Data Definition Language atau DDL digunakan untuk mendefinisikan data dengan menggunakan perintah grab, drop, dan alter. Kedua yaitu Data Manipulation Language atau DML digunakan untuk memanipulasi data dengan menggunakan perintah select, insert, update, delete. Data Manipulation Language merupakan bagian terpadu bahasa SQL. Perintah-perintahnya dapat dibuat secara interaktif atau ditempelkan pada sebuah program aplikasi. Pemakai hanya perlu menentukan apa yang ia inginkan. DBMS menentukan bagaimana cara mendapatkannya. Ketiga yaitu Data Control Language atau DCL. Digunakan untuk mengontrol hak para pemakai data dengan perintah grant atau revoke. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa sedikit saya bisa paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.